Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi kita di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. FYI, ini merupakan materi terakhir kalian di kelas 12. Jadi setelah ini kalian akan persiapan menghadapi pelaksanaan ujian madrasah. Sebelum mulai, Ibu mau memberitahu kalian dulu, kalau misalkan kalian mendengar ada suara bising, ada suara motor dan sebagainya, mohon dimaklumi ya, karena rumah Ibu di pinggir jalan raya. Jadi kalau ada bunyi motor, mobil lewat sebagainya itu pasti kedengaran banget. Sebenarnya bukan cuma video sekarang aja sih, tapi juga video pembelajaran minggu lalu juga seperti itu, ada bising-bisingnya. Padahal waktu itu Ibu nge-recordnya tengah malam loh, sekitar jam 11 ke atas. Tapi ya begitulah, the power of malam minggu. Orang yang gak pernah keluar rumah pun jadi keluar rumah. Jadi mohon dimaklumi. Ya, kita back to topic. Jadi minggu ini kita akan mempelajari bab pengolahan. Tepatnya yaitu wirausaha pengolahan makanan fungsional. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Bagi kalian yang mau membacanya, nanti akan Ibu share versi PPT-nya. Jadi ini Ibu skip aja. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan dan minuman pada dasarnya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi si pengonsumsinya. Nah, tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang kita pada zaman dahulu kala lah intinya, beberapa di antara makanan dan minuman itu dipercayai dan diyakini mempunyai dampak kesehatan bagi penggunanya, yang mana biasanya masyarakat umumnya menyebutnya dengan makanan tradisional. Makanan tradisional ini merupakan makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, bagi masyarakat Indonesia, umumnya amat diyakini khasiat aneka makanan tradisional seperti tempe, bawang putih, madu, kunyit, jahe, kencur, temulawak, asam jawa, sambiloto, daun beluntas, daun salam, cincau, dan aneka herbal lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, makanan atau minuman yang mempunyai dampak kesehatan ini untuk saat ini disebut dengan makanan fungsional. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI atau lebih dikenal dengan BPOM RI, menuturkan bahwa makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman yang mempunyai karakteristik sensoris berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Ya, kalau misalkan kita lihat fakta, dapat kita simpulkan bahwa saat ini kebanyakan orang-orang Indonesia lebih menyukai makan makanan cepat saji atau fast food lah, atau lebih tepatnya junk food mungkin. Gak usah orang lain deh, Ibu sendiri pun mengaku bahwa Ibu sempat memiliki lifestyle yang buruk banget, yang mana pada saat kuliah dulu, saat ngekos Ibu lebih sering makan makanan yang cepat saji dan sebagainya. Padahal Ibu tahu makanan yang seperti itu tuh gak baik buat tubuh. Kenapa? Karena makanan yang seperti itu terlalu over banget, lemak, terus apa lagi ya, garamnya, karbohidratnya itu terlalu over. Sedangkan kandungan serat, mineral, terus vitaminnya itu sangat atau bahkan hampir tidak ada. Sama aja sih kayak mie instan atau ya sebangsanya makanan cepat saji yang simple itu kalau dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu yang lama itu benar-benar gak baik buat kesehatan kita. Kalau dibandingkan dengan makanan tradisional, tentunya makanan tradisional ini lebih menyehatkan dibandingkan dari makanan fast food yang telah Ibu sebutkan tadi. Contohnya saja pada tempe. Nah, perlu kalian ketahui bahwa komponen fitokimia yang ada pada tempe ini tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, tempe itu berpotensi tidak hanya sebagai makanan fungsional saja, tapi juga bisa sebagai obat. Itu baru tempe loh, belum lagi makanan-makanan tradisional lain yang seperti jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Itu pasti kaya banget akan khasiat-khasiat yang sangat menyehatkan bagi tubuh kita. Dan bahkan Hippocrates yang banyak dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran dunia pun pernah mengatakan, "Let your food be your medicine and medicine be your food." Yang artinya, kalau nggak salah gini ya, biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu.
Beliau menyatakan bahwa bila kita menerapkan pola makan sehat, maka apa yang kita makan dapat menunjang kesehatan tubuh, sekaligus menepis berbagai macam penyakit. Nah, jenis makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber gizi bagi tubuh manusia, sekaligus menepis berbagai macam penyakit tersebut sering disebut sebagai makanan fungsional, atau sebagian pakar menyebutnya sebagai smart food, yang mana merupakan lawan kata atau antonim dari junk food. Nah, selain masyarakat yang penyuka makanan fast food, juga ada kok masyarakat modern saat ini yang masih mempertahankan makanan-makanan yang sehat. Nah, masyarakat modern yang seperti itu biasanya mereka menuntut makanan selain hanya sebagai pemasok zat-zat gizi dan sebagai pemuas cita rasa mulut, makanan itu juga harus berfungsi sebagai menjaga kesehatan dan kebugaran, atau bahkan dituntut mampu menyembuhkan suatu penyakit. Ini berarti bahwa makanan itu harus bersifat fungsional. Ya, itulah yang namanya kehidupan ya, pasti selalu ada yang positif dan ada yang negatif, selalu balance. Kayak gitu juga dengan kubu masyarakat saat ini. Ada kubu masyarakat yang pecinta makanan fast food atau junk food, tetapi sebaliknya juga ada masyarakat yang masih mempertahankan makanan fungsional. Nah, kalau kalian masuk tim yang mana nih? Termasuk tim smart food atau junk food? Silahkan komen di bawah ya. Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, tuntutan konsumen terhadap bahan makanan juga bergeser, yang mana bahan makanan yang kini banyak diminati konsumen bukan saja mempunyai komposisi gizi yang baik, serta penampakan dan cita rasanya yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh, seperti dapat menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar gula darah, serta meningkatkan penyerapan kalsium, sehingga permintaan akan makanan fungsional ini dipastikan akan terus meningkat. Kalau kalian jeli, sekarang ini banyak sekali beredar makanan, entah itu makanan, minuman, atau suplemen yang mana pasti ada klaimnya. Bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa menurunkan kadar gula darah, dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa saat ini masyarakat modern kita sedikit tidaknya banyak yang kembali melirik terhadap makanan fungsional ini. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peluang bisnis makanan fungsional ini untuk saat ini itu dapat dikatakan sangat besar ya. Selanjutnya tinggal tantangan bagi calon-calon pembisnis atau calon-calon wirausahawan untuk memberikan sentuhan teknologi pengolahan atau pengemasan yang baik, sehingga dapat menghasilkan makanan fungsional yang bernilai jual tinggi. Ya, kita masuk ke bagian A, yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Di antara berbagai macam jenis industri, itu ada yang namanya industri makanan dan ada yang namanya industri kesehatan. Untuk industri makanan, itu merupakan industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi manusia. Sedangkan industri kesehatan, itu merupakan industri terkait ketersediaan obat-obatan untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan dari penyakit. Untuk produk kesehatan, itu ada yang masuk pada area industri makanan dan ada juga yang masuk pada area industri kesehatan. Nah, untuk makanan fungsional itu termasuk pada kategori industri makanan, sedangkan untuk suplemen kesehatan itu masuk pada kategori industri kesehatan. Oh ya, untuk makanan fungsional itu ada yang termasuk ke dalam makanan fungsional yang konvensional dan ada juga makanan fungsional yang termodifikasi. Berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, makanan fungsional itu dibedakan dari suplemen makanan atau obat. Bila fungsi obat terhadap penyakit bersifat kuratif, maka makanan fungsional lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Ya, jadi ini adalah beberapa makanan dan minuman fungsional. Nah, untuk yang makanan fungsional yang konvensional itu merupakan makanan dan minuman yang memiliki nutrisi alami. Artinya, segala macam vitamin, zat mineral, antioksidan, dan lemak yang dikandungnya itu langsung diberikan oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Di situ contohnya untuk makanan ada bekatul, brokoli, tempe, terus masih banyak yang lain seperti kembang kol, kangkung, bayam, dan sebagainya. Tapi untuk bekatul masuk nggak sih sebagai yang konvensional? Kalau ibu salah nanti tolong dikoreksi ya. Nah, kalau untuk minumannya itu ada jahe, ada kunyit, terus ada kopi, teh hijau, teh hitam, itu juga termasuk ke dalam makanan fungsional yang konvensional. Adapun untuk makanan fungsional yang termodifikasi itu merupakan makanan yang telah diperkaya dengan bahan tambahan seperti vitamin, zat mineral, probiotik atau serat guna meningkatkan manfaat kesehatan makanan tersebut.
Untuk makanan fungsional yang termodifikasi, untuk makanannya itu ada roti, terus juga ada sereal, ada pasta dan sebagainya. Sedangkan untuk minumannya di situ ada yogurt, ada susu almond atau susu biasa, terus jus buah yang dalam bentuk kemasan itu juga termasuk ke dalam makanan fungsional yang termodifikasi. Nah, semua makanan yang telah Ibu sebutkan tadi tentunya memiliki banyak manfaat dan fungsi bagi kesehatan tubuh kita. Tapi walaupun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita, makanan fungsional itu tetap tidak bisa dikategorikan sebagai obat. Makanya bentuknya yaitu berbentuk seperti makanan dan minuman pada umumnya, dan tentunya dia tidak ada dosis penggunaannya. Kalau misalkan dia termasuk ke dalam obat, pastinya kan berbentuk sebagai tablet, kapsul, atau serbuk, dan ada dosisnya. Itu pembedanya antara makanan fungsional dan obat. Nah, pembeda lainnya yaitu adalah untuk obat, dia berfungsi untuk mengobati suatu penyakit. Maka untuk makanan fungsional dia lebih berfungsi pada pencegahan, penurunan, atau pelambatan terhadap suatu penyakit. Jadi untuk makanan fungsional itu tidak boleh disebutkan sebagai untuk mengobati. Dengan semakin berkembangnya industri makanan fungsional, maka setiap negara masing-masing membuat aturan yang semakin ketat terhadap perizinan dan pengawasannya. Sebagai salah satu contohnya adalah negara Jepang yang merupakan negara yang paling tegas dalam memberi batasan mengenai makanan fungsional dan paling maju dalam perkembangan industrinya. Nah, para ilmuwan Jepang menekankan pada 3 fungsi dasar makanan fungsional, yaitu yang pertama sensori, ini mencakup warna dan penampilannya menarik dan cita rasanya yang enak. Yang kedua yaitu nutrisional, maksudnya makanan fungsionalnya harus bernilai gizi yang tinggi. Lalu yang ketiga dari segi fisiologikalnya, yang mana maksudnya makanan fungsionalnya itu harus memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Adapun beberapa fungsi fisiologis yang diharapkan didapatkan dari makanan fungsional antara lain yang pertama, pencegahan dari timbulnya penyakit, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga regulasi kondisi ritme fisik tubuh, yang keempat memperlambat proses penuaan, dan yang kelima yaitu menyehatkan kembali atau recovery. Nah, sebenarnya fungsi makanan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fungsi primer, yang mana fungsi ini merupakan fungsi makanan yang utama bagi manusia, karena untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas, fisik, dan bobot tubuh. Adapun fungsi yang kedua yaitu adalah fungsi sekunder, yang mana fungsi sekunder ini lebih menekankan ke penampakan dan cita rasa yang baik dari suatu makanan. Sebab bagaimanapun tingginya kandungan gizi suatu bahan makanan akan ditolak oleh konsumen bila penampakan dan cita rasanya tidak menarik dan memenuhi selera konsumennya. Nah, itulah sebabnya kemasan dan cita rasa menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu bahan makanan akan diterima atau tidak oleh masyarakat konsumen. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi tersier, ini lebih ke fungsi fisiologis tambahan yang berguna bagi tubuh. Jadi ada 3, yang mana untuk primer itu menekankan bahwa makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh. Sedangkan untuk yang sekunder itu lebih ke penampakan dan cita rasa dari makanan itu. Sedangkan untuk yang tersier itu lebih ke fungsi fisiologis atau fungsi tambahan yang berguna bagi tubuh. Ya, ini merupakan skema pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah. Itu ada beberapa langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional, yaitu yang diawali dengan pencarian ide. Nah, pencarian ide ini tentunya didasarkan pada sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing, karena kemudahan bahan baku akan sangat mempengaruhi pada proses produksi serta pada biaya produksi. Setelah dilakukan pencarian dan pengembangan ide, selanjutnya masuk ke perancangan atau pengembangan produk, yang mana pengembangan produk ini dilakukan sampai mendapatkan formulasi produk yang baik dan dapat diterima oleh konsumen. Nah, untuk pengembangan produk ini juga erat kaitannya dengan pengembangan kemasan, karena produk yang baik tanpa kemasan yang baik itu akan kurang mempunyai nilai jual. Nah, untuk kemasan juga sangat mempengaruhi mutu dan keawetan produk, sehingga perlu dilakukan pemilihan kemasan yang tepat. Nah, setelah didapatkan formula yang baik dan kemasan yang tepat, maka selanjutnya dibuat strategi pemasarannya, target pasarnya, serta posisi produk di pasaran. Nah, untuk penentuan strategi pemasaran ini sangat penting ya, karena kalau sampai strategi pemasaran ini kurang tepat, maka nanti impact-nya akan kurang diterimanya produk kita di pasaran.
Selanjutnya, semua langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah ini selengkapnya dituangkan pada satu proposal bisnis atau disebut dengan business plan, yang mana lengkap dengan kebutuhan SDM dan perhitungan keuangannya, yang mana meliputi juga penentuan harga pokok produksi dan harga jual produk, serta break-even point-nya, yaitu penentuan jumlah produksi minimal, di mana pada jumlah itu perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Selanjutnya bagian B, yaitu sistem pengolahan makanan fungsional. Untuk teknik pengolahan produk itu bergantung dari bahan baku dan produk akhir yang akan dibuat. Nah, pada dasarnya teknik yang digunakan untuk pengolahan produk makanan fungsional itu hampir sama dengan teknologi untuk pengolahan pada umumnya. Secara garis besar, prinsip pengolahan terbagi menjadi 5, yaitu pengolahan makanan dengan menggunakan panas, yang kedua, pengolahan makanan dengan suhu rendah, lalu ada pengolahan makanan dengan fermentasi, lalu ada pengolahan makanan dengan tambahan kimiawi, dan pengolahan makanan dengan pengeringan. Untuk penggunaan prinsip pengolahan tersebut sangat tergantung pada bahan baku yang digunakan dan bentuk produk jadi yang ingin dihasilkan. Nah, proses pengolahan harus tepat agar tidak merusak atau menghilangkan kandungan bahan pentingnya. Nah, untuk produk makanan fungsional khas daerah itu dapat dibagi atas produk jadi dan produk setengah jadi. Produk jadi merupakan produk makanan fungsional yang dapat langsung dikonsumsi, sedangkan untuk produk setengah jadi itu merupakan produk yang menjadi bahan baku dari industri makanan fungsional lainnya yang menghasilkan produk jadi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beragam suku dan budaya, yang mana tersebar di ribuan pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kekayaan alamnya menjadikan potensi makanannya juga luar biasa melimpah, termasuk makanan fungsional. Nah, hampir setiap daerah mempunyai potensi makanan fungsional yang sangat beragam. Misalnya, daerah Jawa Barat itu dengan produk makanan fungsional khasnya yang berupa bandrek dan skoteng. Itu untuk bandrek itu gambar yang pertama. Sedangkan kalau Jawa Timur itu yang paling terkenal adalah brem. Itu gambarnya di tengah dan pasti kebanyakan dari kalian pernah makan brem ini. Lalu yang terakhir itu merupakan makanan khas Sumatera Barat, yaitu dadih. Dadih ini semacam yogurt tradisional. Nah, produk makanan fungsional khas daerah itu merupakan identitas daerah tersebut dan dapat menjadi pembeda dengan daerah lainnya, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Nah, untuk produk makanan fungsional khas daerah itu dapat berupa produk jadi atau setengah jadi juga. Nah, keberadaan makanan fungsional ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat atau konsumen saja, tetapi juga bagi pemerintah maupun industri makanan. Kalau untuk konsumen, makanan fungsional kan bermanfaat untuk mencegah penyakit, meningkatkan imunitas, memperlambat proses penuaan, serta meningkatkan penampilan fisik. Bagi industri makanan, makanan fungsional ini akan memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk secara inovatif memformulasikan produk-produk yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Sedangkan untuk pemerintah, adanya makanan fungsional ini akan menurunkan biaya untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kalau kalian mendownload BSE yang telah Ibu kirimkan kemarin, di situ bisa kalian buka halaman 266 sampai 267, yang mana di situ akan disajikan contoh pengolahan produk makanan fungsional yang menggunakan prinsip pengolahan kombinasi antara penggunaan panas dan fermentasi, yaitu pengolahan yogurt. Nah, untuk yang di video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan secara umumnya saja. Adapun untuk pengolahan yogurt itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada proses sterilisasi, pasteurisasi, dan fermentasi. Untuk proses sterilisasi itu merupakan proses menghancurkan atau menghilangkan semua mikroorganisme yang dapat mencemari. Dalam hal ini adalah botol yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt nanti. Untuk sterilisasi itu dapat dilakukan dengan cara merebus dan sterilisasi uap. Untuk proses pasteurisasi itu merupakan metode sterilisasi yang berfungsi untuk membunuh kuman penyebab penyakit yang dapat mengkontaminasi susu. Nah, prosesnya dilakukan dengan memanaskan susu dalam suhu dan durasi tertentu. Adapun untuk proses fermentasi itu merupakan proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan tanpa udara atau oksigen, atau istilah lainnya adalah anaerobik. Jadi intinya, untuk pembuatan yogurt ini dilakukan dengan memfermentasikan susu yang dipasteurisasi pada suhu 70-80 derajat Celcius. Oh ya, untuk pembuatan yogurt itu biasanya digunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarisus, yang mana kedua bakteri itu akan mengubah glukosa dalam susu menjadi asam laktat, dan asam laktat ini nanti akan diubah lagi menjadi asam piruvat. Selanjutnya bagian C, yaitu perhitungan harga jual makanan fungsional.
Ya, untuk bagian perhitungan ini sebenarnya Ibu nggak perlu lagi panjang lebar menjelaskan karena pada intinya sama penghitungannya dengan biaya produksi seperti yang telah Ibu jelaskan minggu-minggu sebelumnya, yang mana meliputi biaya investasi, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan sebagainya. Oleh karena itu, langsung saja Ibu teruskan ke contoh pengembangan wirausaha Yogurt Cup, yang mana itu ada beberapa tahapan pengembangan wirausaha yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pemilihan jenis usaha. Nah, pemilihan jenis usaha yang tepat itu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha itu di kemudian hari. Baiknya kita pilih jenis usaha yang kita kuasai dan kita sukai. Tetapi jika tidak bisa keduanya, maka pilihlah yang sekiranya dikuasai atau disukai. Nah, karena memilih usaha yang benar-benar kita tidak pahami, itu pastinya akan sangat berat dalam menjalaninya. Apalagi kalau misalkan keduanya, yaitu tidak disukai dan tidak dikuasai juga. Nah, tentunya kan akan lebih lebih menyusahkan di kemudian hari nantinya. Selanjutnya yang kedua yaitu nama dan lokasi perusahaan. Nah, sebelum memulai usaha, itu tentunya harus memberikan nama untuk usaha yang akan dikembangkan. Jika ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau VT. Nah, untuk lokasi usaha juga sebaiknya ditentukan di daerah yang dekat dengan sumber bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Yang ketiga yaitu perizinan usaha. Yang namanya perizinan ya pastinya sudah wajib kita miliki jika kita ingin melakukan wirausaha. Nah, untuk izin usaha yang disiapkan itu antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, lalu ada akta notaris dari kantor notaris, lalu ada SIUP atau TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Oh ya, untuk SIUP itu merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan, sedangkan untuk TDP itu kepanjangannya Tanda Daftar Perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu sumber daya manusia, yang mana ini merupakan bagian hal penting yang harus sangat diperhatikan karena salah satu faktor keberhasilan suatu usaha itu adalah ketepatan dalam memilih SDM-nya. Nah, dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Yang kelima yaitu adalah aspek produksi, yang mana pada bagian ini itu diuraikan semua aspek terkait produksi yang meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan makanan, dan teknologi proses pengolahannya. Untuk contohnya kalian bisa lihat di BSE halaman 272. Yang keenam yaitu adalah aspek keuangan, yang mana itu merupakan perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap atau variabel, yang mana untuk contohnya silahkan kalian buka di BSE halaman 273 sampai dengan halaman 270 berapa ini ya? 277. Silahkan di situ dijelaskan secara lengkap dan detail. Kenapa nggak Ibu jelaskan melalui video pembelajaran ini? Karena yang pertama, kalian sudah pernah melakukan penghitungan untuk harga jual produk ini. Lalu alasan kedua yaitu adalah durasi video yang sangat panjang dan tentunya akan membuat kalian menjadi lebih bosan. Selanjutnya kita memasuki bagian D, yaitu penentuan media promosi makanan fungsional. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya kegiatan promosi itu pasti tujuannya adalah untuk memperkenalkan fungsi dan keunggulan dari produk yang kita promosikan tersebut. Nah, untuk pengenalan produk itu dapat dilakukan dengan melakukan presentasi produk kepada pasar sasaran. Sedangkan untuk produk makanan fungsional itu biasa dipromosikan sesuai dengan target pasarnya, baik yang bertujuan pada perorangan maupun industri makanan fungsional. Perlu diketahui bahwa faktor sanitasi hygiene itu merupakan hal yang sangat penting bagi produk makanan fungsional. Maka oleh karena itu promosi dapat dilakukan dengan menginformasikan proses produksi yang baik melalui gambar maupun paparan. Itu ada beberapa media promosi yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk makanan fungsional, yaitu ada dalam bentuk iklan maupun dalam bentuk kegiatan. Kalau dalam bentuk iklan, yang seperti kita kenal bisa melalui media cetak, radio, TV, brosur, dan poster. Untuk media cetak, radio, dan TV itu tujuannya untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Sedangkan kalau untuk brosur dan poster itu tujuannya lebih ke memberi informasi detail melalui teks dan gambar. Sedangkan kalau dalam bentuk kegiatan itu bisa berupa
pameran yang mana tujuannya untuk memperlihatkan contoh produk, dan bisa juga dalam berupa presentasi yang mana tujuannya untuk menjelaskan lebih detail tentang produk tersebut. Selanjutnya bagian E, yaitu pemasaran produk sistem konsinyasi untuk makanan fungsional khas daerah. Strategi pemasaran yang akan dijalankan dalam usaha produk makanan fungsional nantinya itu adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, diantaranya yaitu area pemasaran, segmen pemasaran, dan metode pemasaran. Nah, untuk metode pemasaran yang bisa dijalankan dalam rangka mengenalkan produk makanan fungsional pada konsumennya itu ada beberapa cara, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil dan minimarket, terus bisa juga melalui pemasangan banner yang menarik di depan toko. Terus bisa juga dengan melakukan pemasangan iklan di media sosial, kan sekarang banyak ya kayak Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan sebagainya. Terus bisa juga dengan menjaga standar mutu produk, serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen. Lalu bisa dengan memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli, dan bisa juga dengan menyebarkan brosur dan stiker usaha. Selain yang telah Ibu sebutkan di atas tadi, bisa juga dilakukan dengan cara sistem konsinyasi. Nah, sistem konsinyasi ini kalau nggak salah sudah pernah Ibu jelaskan, yang mana sistem konsinyasi ini merupakan sistem kerjasama pemasaran di mana pemilik barang atau produsen itu menitipkan produknya pada pemilik warung atau toko atau outlet atau pemasar, yang mana dengan tidak langsung dibayar, tetapi akan dibayar pada periode waktu tertentu sesuai dengan produk yang laku terjual. Ya, menitipkan barang lah ya istilahnya. Ya, walaupun sistem konsinyasi ini terlihat lebih mudah dan menguntungkan, tetapi kita juga harus tetap berhati-hati dalam menjalankannya. Dan tentunya jangan lupa untuk membuat catatan barang yang dititipkan, karena banyak pemilik warung atau toko yang biasanya nakal. Terus ada juga biasanya yang pelit, yang suka menunda-nunda pembayaran barang titipan, padahal kan barangnya biasanya sudah laku terjual maksudnya. Nah, jika kalian menemukan pemilik toko yang seperti itu, alangkah lebih baiknya supaya kalian segera untuk mengakhiri hubungan kerjasama. Karena kalau sudah seperti itu, yang akan mengalami kerugian yang paling banyak adalah si penitip barang dibandingkan dengan si pemilik toko. Apalagi kalau misalkan pemilik tokonya curang tadi ya, pastinya kan dia malah untung dong. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan dan materi terakhir kita. Semoga semua materi yang telah Ibu berikan selama ini kepada kalian itu benar-benar bisa kalian pahami, kalian mengerti, dan yang pastinya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Ini juga merupakan pembelajaran daring yang begitu gaib dibandingkan pembelajaran daring lainnya. Kenapa? Karena Ibu merupakan guru baru yang tidak pernah bertemu dan mengajar kalian secara langsung. Ya, mungkin ada beberapa yang pernah bertemu dengan Ibu, tapi kan masih kurang kalau tidak mengenal secara langsung. Tapi Ibu benar-benar berterima kasih yang paling dalam kepada kalian semua yang dari awal hingga akhir ini selalu mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ibu benar-benar sangat-sangat berterima kasih untuk itu. Dalam artian kalian respect ke Ibu dan Ibu juga respect ke kalian. Pada intinya dan pada akhirnya hanyalah seuntai doa yang bisa diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk masa depan kalian. Semoga nantinya kalian bisa menjadi orang yang sukses, baik itu dunia maupun akhirat, bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, dan tentunya bisa mencapai cita-cita kalian. Ibu juga minta rela dan minta maaf kepada kalian apabila selama pembelajaran beberapa bulan bersama Ibu ini terdapat kata-kata maupun perbuatan maupun kehilapan yang Ibu lakukan yang mungkin tidak sengaja menyakiti hati kalian. Ya, tolong dimaafkan ya. Dan FYI, pelaksanaan UM kalian kalau tidak salah itu dimulai dari tanggal 15 Maret. Jadi ada sekitar 2 mingguan. Silakan bagi yang belum lunas hutang tugasnya silakan dilunasi. Hakikat dari tugas itu sebenarnya bukan nilai kalau bagi Ibu ya. Tapi sejauh mana kalian bisa melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanahkan ke kalian. Karena kan yang namanya tugas itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, yang mana itulah juga yang menjadi pembeda antara kalian dengan orang yang mohon maaf tidak bersekolah.
Jadi jangan pernah kalian mengeluh mengenai banyak tugas, sedangkan tugas itu adalah identitas kalian sebagai seorang pelajar. Nah, ini merupakan wejangan dari ibu untuk kalian, terutama untuk kalian yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Ya, pada intinya silakan ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Ya, semangat belajarnya, semoga pelaksanaan UM kalian berjalan dengan lancar dan proses selanjutnya dari hidup kalian itu selalu dipermudah. Ya, itu saja. Sebelum wejangan ibu bertambah panjang, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.